Assalamualaikum santri-santri semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Ustazah akan menyampaikan materi mengenai Yaumul Hasyr. Yaumul Hasyr ini merupakan kelanjutan dari hari kebangkitan yang kemarin sudah kita bahas. Setelah semua manusia telah dibangkitkan dari alam kubur, kemudian akan dikumpulkan dalam sebuah tempat yang disebut dengan padang mahsyar. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang ditulis dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 47. Ustazah bacakan artinya ya. Dan ingatlah pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung dan engkau akan melihat bumi itu rata dan kami kumpulkan mereka semua dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Dari dalil ini kita tahu bahwa Yaumul Mahsyar merupakan bagian dari kebenaran di hari akhir. Nah, sebenarnya bagaimana sih keadaan manusia di hari akhir khususnya di padang mahsyar? Jadi, pada hari berkumpul atau Yaumul Hasyr, semua makhluk akan berdiri dan menunggu untuk diadili. Maksudnya diadili bagaimana? Maksudnya, nanti ketika Yaumul Hasyr, manusia tidak langsung dihitung amal perbuatannya, tetapi menunggu dulu sambil berdiri. Setiap orang yang menunggu di padang mahsyar itu memiliki perasaan yang berbeda, tergantung perbuatan mereka selama hidup di dunia. Setiap orang juga diperlihatkan apa saja yang sudah dikerjakan sehingga pada saat itu manusia berada di antara rasa harap dan cemas. Ketika mereka melihat perbuatan baik, mereka akan berharap akan mendapatkan balasan yang baik juga, tetapi mereka akan merasa cemas jika melihat hal yang sebaliknya. Maka pada saat itu para manusia sibuk mencari pertolongan dan memohon ampun kepada Allah, karena pada saat itu Allah sedang murka semurka-murkanya. Bahkan tidak pernah Allah semurka ketika di padang mahsyar sebelum atau sesudahnya. Akhirnya, para manusia pun meminta pertolongan kepada para nabi. Nabi pertama yang didatangi oleh umat manusia adalah Nabi Adam. Tetapi Nabi Adam alaihi salam menyuruh umat manusia untuk pergi kepada Nabi Nuh alaihi salam. Ketika sampai kepada Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Nuh juga tidak menyanggupi untuk memberikan pertolongan di padang mahsyar dan menyarankan untuk pergi ke Nabi Ibrahim alaihi salam. Setelah sampai di tempat Nabi Ibrahim alaihi salam, ternyata Nabi Ibrahim juga memberikan pernyataan yang sama dengan Nabi Nuh alaihi salam dan menyarankan untuk pergi kepada Nabi Isa untuk memohon ampun dari amarah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Isa alaihi salam pun menyarankan kepada umat manusia untuk datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para manusia pun datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta pertolongan kepada Allah. Allah pun akhirnya menghisap umat manusia. Kalau ada dari anak-anak yang bertanya mengenai kenapa nabi-nabi yang lain tidak bisa memberi syafaat kepada manusia seperti Nabi Muhammad, kan semua nabi juga manusia pilihan dari Allah. Jadi, semua nabi memang manusia pilihan dari Allah, tetapi Nabi Muhammad yang diberi keistimewaan dapat memberi syafaat di hari akhir. Sedangkan nabi yang lain hanya diberi keistimewaan untuk diri sendiri. Atau kalau ada dari anak-anak yang bertanya, Ustazah, kan kita sudah tahu nih kalau nanti hanya Nabi Muhammad yang bisa memberi syafaat. Jadi nanti pas di akhirat kenapa kita nggak langsung ke Nabi Muhammad aja minta syafaatnya? Nah, jadi walaupun kita sudah tahu, kita akan tetap melakukan seperti yang semua umat manusia lakukan. Karena apa? Karena saking bingungnya alam akhirat di padang mahsyar. Semoga dari materi yang saya sampaikan ini, kita sama-sama menjadi manusia yang banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad, juga banyak berbuat baik, agar dimudahkan di kehidupan akhirat kelak. Sekian dari Ustazah, wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.